Iran nyatakan kemenangan. Kesepakatan AS perkuat Israel. Hitungan mundur war dimulai. Di bawah bayang-bayang langit siang yang dipenuhi deru mesin, sebuah memorandum kesepahaman digital baru saja ditandatangani oleh Presiden Donald Trump dan Teheran untuk mengakhiri perang besar di Timur Tengah. Namun, saat dokumen perdamaian itu dirayakan, Korps Garda Revolusi Islam Iran justru terus meluncurkan gelombang drone ke arah kapal-kapal komersial di wilayah Teluk, sementara militer Israel mulai memetakan target-target strategis untuk perang berikutnya. Apakah kesepakatan bernilai ratusan miliar dolar ini akan membawa stabilitas global, ataukah ini hanyalah jeda taktis sebelum ledakan konflik yang jauh lebih menghancurkan? Kemarin malam sebuah peristiwa besar terjadi di ruang-ruang komando tertinggi geopolitik dunia ketika Amerika Serikat dan Iran secara resmi menandatangani memorandum kesepahaman secara digital. Tanda tangan langsung dari Presiden Donald Trump menandai sebuah keputusan besar untuk mengakhiri konfrontasi bersenjata yang telah mengguncang pasar energi global. Kabar mengenai segera dibukanya Selat Hormuz, jalur pelayaran penting global, langsung menyebar ke seluruh penjuru bumi. Saat ini terdapat sekitar 500 kapal komersial yang sedang berlabuh di perairan sekitar, tertahan dalam ketidakpastian, menunggu perintah pembersihan koridor maritim agar roda ekonomi dunia bisa kembali berputar. Namun, kegembiraan diplomatik ini seketika membentur realitas yang dingin di medan tempur. Terlepas dari nota kesepahaman yang baru saja ditandatangani oleh pemimpin negara mereka, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC tetap melanjutkan aktivitas agresif dengan meluncurkan kendaraan udara tak berawak atau drone ke arah kapal-kapal komersial yang beroperasi di wilayah Teluk. Di ibu kota Teheran, para pejabat negara tersebut merayakan momentum ini dengan penuh kebanggaan, menyatakan di depan media bahwa mereka telah berhasil mengalahkan dua kekuatan nuklir dunia sekaligus. Pihak Iran juga merilis informasi yang menegaskan bahwa mereka telah memberikan ancaman dan ultimatum keras kepada Amerika Serikat, memaksa pemerintahan Trump untuk mengalah dan menghentikan perang. Ketegangan ini menjadi sinyal kuat bahwa uji coba nyata atas perdamaian ini telah bergeser dari meja diplomasi yang nyaman menuju perairan internasional yang dipenuhi bahaya, di mana ratusan kapal masih harus menunggu jaminan keamanan yang nyata dari ancaman drone. Untuk memahami mengapa situasi ini begitu krusial, kita harus membedah isi dari memorandum kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang terdiri dari 14 poin spesifik. Poin pertama menetapkan bahwa Iran, Amerika Serikat, beserta para sekutunya berkomitmen untuk menghentikan pertempuran di semua front, termasuk di tanah Lebanon. Kedua belah pihak juga menyatakan saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing. Poin ketiga menegaskan bahwa kedua negara akan memulai masa negosiasi selama 60 hari ke depan untuk menuju kesepakatan akhir, di mana jangka waktu ini dapat diperpanjang jika disetujui bersama. Dalam poin keempat, Washington berjanji untuk mencabut blokade maritim segera setelah penandatanganan memorandum dan menarik pasukannya dari kawasan tersebut dalam waktu 30 hari sejak adanya kesepakatan akhir. Sejalan dengan itu, poin kelima mewajibkan Iran memulihkan kembali pergerakan kapal komersial melalui Selat Hormuz. Klausul ekonomi dan nuklir dalam perjanjian ini menjadi bagian yang paling memicu kontroversi global. Poin keenam menetapkan bahwa Amerika Serikat dan para mitra regional berkomitmen untuk menyusun rencana pembentukan dana raksasa senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat untuk rekonstruksi ekonomi Iran. Jika kesepakatan akhir tercapai, poin ketujuh menyatakan Amerika Serikat akan mencabut seluruh sanksi terhadap Iran, termasuk dari Dewan Keamanan PBB dan Badan Energi Atom Internasional. Terkait masalah nuklir, pada poin ke-8 Iran menegaskan komitmennya untuk tidak pernah memproduksi senjata nuklir dan nasib dari uranium yang telah diperkaya akan diselesaikan dalam kesepakatan final. Pihak Iran sempat berkomitmen untuk mengencarkan cadangan uranium yang telah mereka perkaya tingkat 60% menjadi tingkat sipil sebesar 3 hingga 5% di dalam wilayah mereka sendiri di bawah pengawasan internasional. Namun, Kementerian Luar Negeri Iran kemudian mengeluarkan pernyataan tanggapan yang kontradiktif, menegaskan bahwa mereka tidak akan melepaskan bahan nuklir yang telah diperkaya tersebut ke luar negeri. Hingga kesepakatan akhir dicapai,
Poin ke-9 mengamanatkan status quo program nuklir Iran dipertahankan tanpa ada sanksi baru. Poin ke-10 memastikan Amerika Serikat tidak akan menerapkan sanksi terhadap ekspor minyak mentah dan produk minyak bumi Iran. Selanjutnya, poin ke-11 menjanjikan pencairan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri. 3 poin terakhir, yaitu poin ke-12, ke-13, dan ke-14, mengatur tentang pembentukan mekanisme pemantauan bersama, komitmen melanjutkan negosiasi kesepakatan akhir, serta pengesahan kesepakatan melalui resolusi yang mengikat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun rancangan ini terlihat rapi di atas kertas, ia langsung memicu keretakan pandangan yang mendalam antara Amerika Serikat dan Israel. Sementara Presiden Trump membutuhkan kesepakatan besar ini untuk menstabilkan ekonomi global, menurunkan harga minyak, dan fokus pada pemilihan legislatif domestik di dalam negerinya, pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memiliki prioritas yang sama sekali berbeda: perlindungan mutlak terhadap keamanan perbatasan nasional. Israel merasa draft ini adalah sebuah kompromi berbahaya yang memberikan keuntungan ekonomi besar bagi musuh bebuyutan mereka tanpa jaminan keamanan yang pasti. Dari perspektif militer, memorandum kesepahaman ini memicu alarm bahaya di ruang komando pasukan pertahanan Israel. Para analis militer Israel sangat mengkhawatirkan klausul terkait Lebanon dalam memorandum tersebut, yang menetapkan bahwa para pihak akan berupaya mengakhiri aktivitas militer di semua front dan berkomitmen menghindari tindakan militer yang bermusuhan. Yerusalem khawatir hubungan hukum ini akan menjadi dalih bagi tekanan diplomatik internasional untuk membatasi kebebasan bertindak militer Israel di Lebanon Selatan di masa depan. Meskipun Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan bahwa Washington tidak mewajibkan Israel untuk segera menarik pasukannya dari Lebanon Selatan pada tahap ini, ketidakjelasan batas definisi tindakan agresi membuat militer Israel waspada. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dengan tegas menyatakan bahwa negaranya mempertahankan hak penuh untuk membela diri dan tidak akan menarik pasukan dari wilayah Lebanon Selatan sebelum ada solusi nyata yang menggantikan kekuatan Hizbullah di perbatasan. Israel bertekad bulat untuk tidak mengulangi kesalahan fatal yang terjadi sebelum tanggal 7 Oktober 2023, serta menolak menyerahkan keamanan perbatasan mereka kepada pasukan penjaga perdamaian internasional yang dianggap tidak efektif di lapangan. Di saat dunia bersiap untuk gencatan senjata dengan Iran, militer Israel justru mulai melakukan persiapan intensif dan menyusun target-target strategis untuk perang berikutnya melawan Garda Revolusi. Sebagai langkah antisipasi nyata, jika kesepakatan 60 hari ini runtuh, Angkatan Udara Israel telah menyusun rencana operasional yang sangat terperinci. Bank target mereka kini tidak hanya mencakup wilayah Dahieh di Beirut, yang saat ini serangannya sedang dibatasi oleh tekanan diplomatik Amerika Serikat, melainkan telah meluas hingga menyasar infrastruktur vital di dalam wilayah Iran, seperti pembangkit listrik dan fasilitas industri minyak utama. Di sisi lain, intelijen Israel juga mendeteksi bahwa kekuatan militer Amerika Serikat sendiri sebenarnya sedang menghadapi kelemahan logistik yang serius. Setelah menghabiskan lebih dari 1.000 rudal Tomahawk, beserta banyak sistem pertahanan Patriot dan THAAD dalam gelombang konflik baru-baru ini, Washington kini menghadapi kekurangan stok senjata cadangan yang parah dan diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kapasitas pertahanan nasional mereka secara penuh. Secara strategis, hal ini dapat berarti kemampuan Amerika Serikat untuk memproyeksikan kekuatan militer di Timur Tengah mulai menemui batas kekuasaannya. Meskipun informasi bahwa Selat Hormuz akan segera dibuka langsung menyebar ke seluruh penjuru dunia pasca penandatanganan memorandum kesepahaman, perjalanan untuk mengembalikan aktivitas perdagangan global ke kondisi normal diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan dan menghadapi banyak tantangan nyata. Pembukaan kembali jalur laut yang menguasai 20% pasokan minyak dunia ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pernyataan politik atau jabat tangan diplomatik. Di Pusat Komando Maritim Internasional, para pelaku industri memahami bahwa pemulihan jalur energi global ini sangat bergantung pada pembersihan ranjau bawah air, pemeliharaan kapal-kapal tanker yang lama tertahan,
dan keputusan krusial terkait penyesuaian tarif premi asuransi risiko oleh perusahaan-perusahaan pelayaran internasional yang masih dilingkupi kecemasan akibat ancaman drone. Di Teheran, rezim yang berkuasa bergegas menyatakan kemenangan mutlak. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan dengan penuh kebanggaan bahwa negaranya bernegosiasi dari posisi yang kuat dan pencapaian militer di lapangan menjadi dasar utama bagi posisi tawar mereka di meja runding. Media Iran bahkan telah mempublikasikan foto Presiden Masoud Pezeshkian yang memegang erat memorandum kesepahaman yang telah ditandatangani tersebut sebagai simbol keberhasilan mereka memaksa Amerika Serikat melonggarkan blokade ekonomi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagaei, juga memperjelas bahwa tenggat waktu negosiasi selama 60 hari dimulai segera setelah penandatanganan memorandum, sekaligus menegaskan bahwa kemampuan pertahanan serta teknologi rudal balistik Iran tidak dapat diperdebatkan atau diganggu-gugat oleh pihak manapun. Namun, sanksi ekonomi dan janji pencairan aset senilai 25 miliar dolar Amerika Serikat yang selama ini dibekukan justru memicu kecurigaan mendalam di Yerusalem. Para pejabat Israel memperingatkan dengan keras bahwa Iran adalah pihak yang paling diuntungkan dari kesepakatan transisional ini. Masalah program nuklir juga menyimpan keraguan besar di kalangan intelijen strategis. Proses pengenceran tingkat pengayaan uranium 60% menjadi tingkat sipil sebesar 3% hingga 5% direncanakan akan dilakukan langsung di dalam wilayah Iran sendiri di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional, alih-alih memindahkan bahan berbahaya tersebut ke luar negeri. Pihak keamanan Israel sangat khawatir bahwa mekanisme ini hanya akan terus menjadi taktik penundaan dan manipulasi oleh Teheran guna mendapatkan stimulus finansial, sementara mereka secara diam-diam tetap mempertahankan kapasitas teknis dan pengayaan nuklir di fasilitas bawah tanah mereka yang tersembunyi. Sinyal keretakan pandangan dan ketegangan politik antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu kini bergeser menjadi kenyataan yang tidak bisa ditutupi lagi. Di bawah tekanan untuk mempertahankan kesepakatan dengan Iran, Amerika Serikat mulai mengurangi sebagian dukungan militer taktisnya kepada Israel, bahkan hingga menunda pemberian visa bagi menteri-menteri Israel yang berhaluan keras, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Langkah mengejutkan juga diambil oleh Presiden Amerika Serikat yang secara terbuka membela hak kepemilikan rudal balistik Teheran dan melontarkan kritik tajam kepada pihak-pihak yang menentang memorandum ini. Trump mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membatasi aktivitas militernya di Lebanon, serta melontarkan usulan tidak biasa dengan menyarankan bahwa Presiden Suriah Bashar al-Assad akan menjadi sosok yang lebih baik dan efektif dalam menangani serta mengendalikan kekuatan Hizbullah di masa depan. Namun, di medan tempur yang sesungguhnya, titik balik dramatis memperlihatkan bahwa apa yang disebut sebagai gencatan senjata tampaknya hanya eksis di tajuk-tajuk berita utama surat kabar internasional. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perang asimetris ini terus bergolak di bawah permukaan. Di dalam wilayah Iran sendiri, rezim dan korps Garda Revolusi tetap berdiri kokoh, siap menindak keras setiap aksi demonstrasi domestik demi melindungi kelangsungan kekuasaan mereka. Sementara dunia merayakan penurunan tensi, kelompok-kelompok bersenjata proksi Iran justru memanfaatkan jeda waktu ini untuk melakukan reorganisasi pasukan, menyelundupkan logistik, dan menyusun strategi baru. Di jalur Gaza, meskipun organisasi Hamas telah melemah secara signifikan, mereka terus bergerak di bawah tanah, merekrut milisi-milisi muda dari kalangan warga sipil Palestina untuk memulihkan kekuatan tempur mereka yang terkuras. Militer Israel pun menolak untuk mengendurkan tekanan operasionalnya. Di jalur Gaza, unit-unit tempur darat Israel terus melanjutkan operasi pembersihan intensif terhadap sisa-sisa organisasi Hamas. Dalam sebuah penyergapan taktis, di dalam jaringan terowongan bawah tanah, intelijen Israel berhasil melenyapkan 2 komandan penting yang terlibat langsung dalam serangan tanggal 7 Oktober 2023 dan aksi penyanderaan, yaitu Muhammad Nimroy dari Hamas dan Maiman Sakiki dari Gerakan Jihad Islam Palestina.
Namun eskalasi serangan balasan tetap menghantam jantung pertahanan Israel. Di front selatan, sebuah serangan rudal langsung dari Iran berhasil menembus pertahanan udara dan menghantam cabang organisasi kemanusiaan Meir Panim di kota Dimona. Ledakan tersebut menyebabkan kerusakan serius pada struktur bangunan utama, memicu kepanikan, dan memaksa lebih dari 470 warga sekitar mengungsi meninggalkan kediaman mereka, serta berdampak luas pada ribuan rumah tangga di sekitarnya. Meskipun fasilitas sosial tersebut hancur menjadi puing-puing, kegiatan penyediaan makanan amal harian untuk warga miskin di tempat tersebut tetap dipertahankan dengan gigih di luar ruangan dalam kondisi darurat yang serba terbatas. Peristiwa dramatis di Dimona ini menjadi bukti nyata bahwa ancaman langsung dari Teheran belum sepenuhnya sirna oleh selembar dokumen memorandum. Pada akhirnya, perang asimetris dan konflik proksi yang berlangsung selama beberapa dekade terakhir di Timur Tengah telah menelanjangi batas-batas kekuasaan tradisional Amerika Serikat. Para ahli Timur Tengah menilai bahwa dalam konsep perang modern, kemenangan mutlak dalam arti tradisional tidak lagi ada, karena tidak ada pihak yang bersedia mengakui kekalahan total secara ideologis. Dari perspektif Washington, langkah Presiden Trump untuk mencapai kesepakatan dengan rezim garis keras Garda Revolusi Iran dianggap sebagai langkah praktis yang bersifat sementara demi memenuhi janji kampanyenya, tidak menyeret Amerika Serikat ke dalam perang berkepanjangan tanpa akhir seperti tragedi di Afghanistan atau Irak, sekaligus menenangkan tuntutan perlindungan keamanan dari negara-negara Teluk dengan membuka kembali koridor Selat Hormuz. Namun, situasi bagi Israel jauh lebih rumit dan berbahaya akibat terlalu banyak variabel strategis yang belum jelas, terutama terkait pengendalian real terhadap kekuatan proksi Iran dan pembatasan hak pertahanan diri. Dalam beberapa pekan terakhir, Yerusalem telah menetapkan garis pencegahan yang sangat jelas dan tegas. Mereka merespons keras setiap peluncuran rudal balistik dari Yaman maupun Iran melalui serangan udara langsung ke target-target bernilai strategis yang berada jauh di dalam wilayah nasional Iran, alih-alih hanya membatasi pertempuran dengan kekuatan proksi di perbatasan. Efek jera militer ini dengan sengaja ditunjukkan untuk memaksa Teheran berpikir dua kali sebelum meluncurkan konfrontasi langsung berikutnya. Sebagai antisipasi ke depan, Presiden Trump sendiri telah memberikan peringatan keras dan mengisyaratkan kemungkinan dimulainya kembali gelombang pengeboman udara dalam waktu 60 hari jika memorandum kesepahaman ini dilanggar oleh Iran. Di sisi lain, negara-negara Teluk yang menyadari rapuhnya payung perlindungan militer dari Washington serta besarnya dampak kerugian ekonomi akibat penutupan Selat Hormuz, kini mulai beralih ke strategi pertahanan yang lebih mandiri. Mereka secara perlahan mulai memperkuat saluran dialog independen dengan Teheran untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka sendiri, tanpa bergantung penuh pada fluktuasi politik di Washington. Perang ini telah memberikan pelajaran berharga bagi dunia internasional bahwa fondasi keamanan jangka panjang tidak dapat dibangun hanya berdasarkan perubahan rezim atau fluktuasi politik domestik di Amerika Serikat. Israel dan negara-negara kawasan kini menyadari bahwa mereka harus selalu mempertahankan kemampuan militer dan intelijen secara mandiri untuk melindungi kedaulatan mereka. Gencatan senjata 60 hari ini kemungkinan besar hanyalah sebuah jeda taktis bagi Iran untuk mengumpulkan kekuatan finansial, dan jika kesepakatan final gagal dicapai atau dilanggar, Timur Tengah dipastikan akan segera memasuki putaran konflik baru yang jauh lebih sengit, masif, dan menghancurkan di masa depan. Apakah menurut Anda strategi Donald Trump ini berhasil mengamankan jalur ekonomi dunia atau justru mengorbankan keamanan jangka panjang sekutu-sekutunya di Timur Tengah? Tulis analisis geopolitik Anda di kolom komentar di bawah. Pastikan Anda klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan pembaruan naskah analisis militer mendalam dari kanal kami. Sampai jumpa di bedah strategi berikutnya.